Ya, halo semuanya, jumpa lagi di mata kuliah PLSJ, Perangkat Lunak Sistem Jaringan di Institut Teknologi Dell. Nah, sekarang sudah masuk ke materi radius server. Pada pertemuan ini kita akan membahas satu persatu tentang apa itu radius server, fungsinya apa, bagaimana cara prosesnya, itu akan dibahas di pertemuan secara online kali ini. Oke, yang pertama ini adalah outline-nya, mulai dari pengenalan radius server itu seperti apa, komponen di dalamnya apa saja, terus data flow dan flow graph-nya dari radius itu sendiri, fitur-fitur ataupun fungsi-fungsi yang ada di dalam radius server, lalu ada EEE service. Jadi EEE service ini merupakan bagian yang kita bilang satu bagian juga dengan radius server nantinya. Lalu prosesnya seperti apa, dan juga terakhir ada tentang security pada radius itu sendiri. Oke, yang pertama, radius singkatan dari Remote Authentication Dial-in User Service. Oke, jadi kalau selama ini mungkin pernah kalian dengar tentang radius apa, bagaimana, apa sih kepanjangannya? Nah, ini kepanjangannya adalah Remote Authentication Dial-in User Service. Nah, secara harfiah kalau kita terjemahkan masih bisa kita langsung dapat gitu. Apa sih sebenarnya gambaran umumnya dari si radius Remote Authentication? Jadi sebuah service atau sebuah layanan untuk si pengguna, yang bisa mengautentikasikan secara remote gitu ya. Jadi kalau secara bahasa kasarnya atau secara gambaran umumnya, kita bisa memberikan service secara dial-in tentunya, ini pada mula-mulanya kepada pengguna-pengguna yang terkoneksi dengan jaringan kita. Ya jaringan terkoneksi kan remote nih, lalu bisa melakukan autentikasi untuk masuk ke dalam jaringan kita, memanfaatkan resource pada jaringan kita, dan terkoneksi dengan internet. Oke. Nah, di-develop atau dikembangkan pada tahun 91 untuk apa? Untuk pertamanya adalah autentikasi dan accounting. Nah, accounting di sini mungkin kalau yang sering main di warnet itu lebih umumnya bahasanya billing. Jadi kalau misalnya kita billing di warnet ada 1 jam, 2 jam, nah fungsi accounting di sini juga seperti itu, mirip di radius. Accounting kita bisa melihat user yang terkoneksi sama kita, dia sedang melakukan apa, dia sedang sudah berapa lama terkoneksinya, IP address yang mana saja dikunjungi, terus sessionnya seberapa lama, itu bisa dilakukan dengan cara yang namanya accounting. Nah, ini dikembangkan oleh si Livingstone Enterprise, ini organisasi atau lembaga gitu ya. Nah, dan kemudian, nah ini karena sistemnya bagus, pengembangannya juga bagus gitu. Lalu IETF, Internet Engineering Task Force, itu yang melakukan semua definisi, yang melakukan semua deskripsi atau mendefinisikan semua standar-standar yang ada di internet maupun engineering gitu ya. Nah, ini didefinisikan pada RFC 2865 untuk radius, RFC 2866 radius accounting. Nah, sebelumnya sebenarnya ya pada tahun 91-an ketika awal-awal diciptakan itu RFC standarnya adalah 2138 dan RFC 2139. Nah, seiring dengan penyempurnaan di tahun 2000 ke atas gitu ya, tahun 2000-an sampai sekarang itu didefinisikan di RFC 2865. Nanti bisa kalian cari RFC 2138 ini apa sih bedanya dengan RFC 2865. Nah, RFC 2865 ini secara garis besar merupakan penyempurnaan dari RFC 2138. Jadi ada beberapa yang sudah didefinisikan di RFC 2138, dilengkapin lagi definisinya kemudian di RFC 2865. Sehingga sampai sekarang untuk radius sendiri itu menggunakan RFC 2865 ataupun RFC 2866. Silakan nanti bisa dicari apa isinya. Nah, untuk radio sendiri ada 2 komponen penting yang berjalan di dalamnya. Yang pertama adalah client. Nah, ini konsepnya seperti client server kalau kita terhubung seperti di dalam jaringan, mau jaringan skala kecil, skala besar. Kalau ada client, kalau ada server tentu ada kliennya. Ada client, ada server, itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan. Nah, di radius hampir sama seperti itu. Ada yang namanya client. Nah, ini normalnya adalah network access server. Nah, memang ini kan namanya NAS, namanya network access server. Loh Pak, server kok jadi klien? Nah, kita bisa lihat NAS di sini bertindak sebagai kliennya si radius server.
Walaupun namanya adalah network access server, tapi dia merupakan, kalau di bagian dari Radius, dia merupakan klien dari si Radius server. Lalu ada yang namanya server, ya itu tadi Radius servernya itu sendiri. Jadi ada pusat, jadi ibaratnya nanti kita lihat diagramnya bisa kita lihat gitu. Oke, nah ini diagramnya. Nah di sini ada NAS, network, ini network access server. Ini dia bertindak sebagai klien. Nah, ini dia bertindak sebagai klien. Lalu ada ini ISP Radius. Nah, ini Radius servernya. Radius servernya ini menyimpan database. Database semua ada usernya. Oke, data-data user, session usernya, accountingnya semua segala macam bisa di sini dilakukan. Password juga ada di sini. Oke. Nah, ini makanya yang berhubungan klien server itu sebenarnya ini antara NAS dan ISP Radius itu klien servernya. NAS adalah klien dari si server Radius. Nah, kalau ini hubungannya dengan user adalah klien, NAS di sini adalah servernya. Oke, itu yang harus dipahami. Jadi si NAS ini kapan dia bertindak sebagai server, kapan dia bertindak sebagai klien. Ada tentuan-tentuannya. Nah, secara garis besar kalau bisa dilihat, NAS di sini merupakan bridging atau interface atau jembatan yang menghubungkan si user dengan si Radius. Nah, di sini bisa kita lihat juga NAS di sini seperti apa ya? Kan kita bilang seperti modem, seperti WiFi ID kita bilang. Jadi WiFi ID kan ada hotspotnya di daerah tertentu. Nah, hotspotnya itu banyak gitu, tapi bisa hanya terhubung ke satu server, radio server, yaitu radio servernya si Telkomsel. Oke. NAS-nya bisa, ya tadi ada misalnya ada yang di ITDEL, ada NAS-nya ada yang di Radiodel, ada NAS-nya ada yang di SMA Del, atau yang ada di kantor yayasan. Oke, itu banyak, tapi terhubung ke satu radius. Nah, masing-masing user bisa berpindah NAS-nya, bisa berpindah kliennya, klien radiusnya. Oke, tetap menggunakan username dan password yang sama. Nah, itu tadi karena radius ISP-nya satu, ISP radius servernya satu, NAS-nya yang banyak, NAS-nya yang tersebar di mana-mana gitu ya. Nah, ini hanya ya kebetulan aja ini NAS-nya hanya terhubung ke satu server atau servernya hanya terhubung ke satu NAS. Di sini NAS-nya bisa banyak. Oke, NAS-nya bisa banyak, servernya satu. Pak, servernya bisa lebih dari 2 nggak? Bisa lebih banyak? Bisa juga. Nanti dikoneksikan lagi. Itu terkait dengan jaringan yang lebih besar lagi. Nah, di sini kalau kita lihat data flow-nya, ini pertama si user ini akan melakukan request dulu ke si client Radius atau si network access servernya, NAS-nya. Dia memasukkan username Bob, dia memasukkan passwordnya GE55GEP. Nah, sama seperti kalian kalau terkoneksi WiFi ID ya, pasti ada kalian masukkan username dan password. Maupun kalian di WiFi ID yang ada di Dell, WiFi corner yang ada di misalnya Grapari ataupun di Graha Telkomsel kan ada WiFi cornernya. Nah, itu kan terkoneksi ke WiFi ID. Kalian memasukkan username dan password. Oke. Nah, username dan password kalian itu sudah tertampung di NAS. Nah, di NAS-nya nanti akan mengkomunikasikannya, lihat panah yang biru, akan berkomunikasi dengan yang namanya radius server. Oke. Jadi dia mengirimkan user Bob, terus passwordnya apa. Nah, ini NAS ID-nya kan, ya NAS ID ini ya ID kliennya sini. Oke, ID NAS kliennya dikirimkan ke si ISP Radius. Oke. Nah, si ISP Radius nanti akan mengecek di database-nya ada nggak user Bob dengan password ini GE55GEP. Nah, setelah itu kalau memang ada nanti akan dikirimkan reply-nya gitu ya. Oke, dikirimkan reply. Nah, NAS ini tadi kan langsung terkoneksi ke internet juga. Ya, dia terkoneksi dengan ISP Radius itu dia terkoneksi dengan internet. Oke. Nah, dikirimkanlah reply-nya itu ke NAS lagi. NAS mengirimkan reply-nya ke si ini, ke usernya. Nah, setelah diberi hak akses gitu misalnya, barulah si user bisa terkoneksi dengan internet. Dia bisa mengakses. Nah, sama seperti kalian, kalau misalnya kalian connect ke WiFi ID gitu ya, connect ke WiFi ID, ada link untuk memasukkan username dan password. Nah, sebelum kalian memasukkan username dan password, sebelum kalian diautentikasi, walaupun kalian terkoneksi dengan yang namanya jaringan WiFi ID, tapi kalian belum bisa melakukan akses internet. Oke, kalian belum bisa melakukan buka link apapun, melakukan ping, melakukan traceroute atau traceroute segala macam belum bisa. Oke.
Nah itu WiFi ID adalah konsep nyata atau contoh nyata dari penggunaan radius server. Oke. Nah ini bisa dilihat, Pak kenapa kenapa NAS harus capek-capek mengoleksikan ke radius server Pak? Kenapa nggak di manage di dalam dirinya sendiri saja? Database-nya dimasukkan di NAS. Nah sebenarnya bisa, cuman masalahnya kan di radio server ini kan butuh butuh logic gitu ya, butuh pemrosesan gitu, dan juga butuh database. Tentunya butuh storage yang besar, memori yang besar, dan koneksi yang besar. Nah sementara NAS di sini hanya alat simpel saja, hanya alat untuk hanya alat untuk menyebarkan koneksi gitu, dan juga ada nggak nanti frame datanya yang bisa memungkinkan si user atau pengguna untuk mengakses internet. Oke. Jadi kalau kita bisa bilang klien di sini, kalau dari perbincangan membandingkan harga ataupun perangkat, ya tentu radius pasti lebih mahal dibandingkan dengan NAS ya. Dan juga radius di sini ada memori, ada CPU-nya, ada storage-nya, sama seperti server biasa. Dan skalanya besar, berbeda dengan NAS. NAS hanya seperti switching biasa, hanya seperti WiFi biasa, itu hanya untuk aliran keluar masuk data, flow data saja. Ada flow data masuk dari si user, dipasingkan ke si radio server, lalu dibalikkan lagi ke user kalau memang username dan passwordnya sesuai dan terdata di database. Oke. Nah bisa menggunakan pertama-tama dulu memang ya ini user dials modem pull and establish connection. Dulunya memang kalau pernah kalian lihat ya, apalagi seperti contohnya selain WiFi ID, Speedy gitu misalnya, atau IndiHome yang ada di rumah. Nah NAS-nya itu kita bisa bilang juga sebagai NAS-nya itu sebagai ya itu klien tadi. Modem yang ada di rumah, modem IndiHome yang ada di rumah itu sebagai kliennya gitu. Walaupun setiap kali kalian koneksi internet kan tidak perlu harus memasukkan username dan password. Oke. Nah, itu yang berkomunikasi sebenarnya back-end-nya adalah si modemnya sendiri. Itu hampir mirip konsepnya seperti radius. Oke. Nah, bisa menggunakan point-to-point connection established. Harus point-to-point karena memang harus ada yang seperti dedicated gitu jaringannya ya. Makanya dia menggunakan point-to-point connection. Oke. Nah, di NAS sendiri ada ya ini pasti NAS atau di client infonya ini key data untuk authentication-nya ya. Data-data penting untuk melakukan autentikasi. Benar nggak yang melakukan request ke server radius ini orang yang terdaftar ataupun NAS ataupun klien yang terdaftar? Pasti ada namanya IP name. Oke, IP name ini atau IP address. Ini IP address dari si klien NAS yang terhubung ke si radius server. Shared secret key for encryption. Nah, komunikasi antara NAS dan radius ya ini kan sudah melalui internet gitu ya, walaupun dia menggunakan point to point protocol connection, ini menggunakan internet. Datanya tidak secure kalau tidak digunakan yang namanya encryption. Nah, nanti kita lihat ini gimana sih sebenarnya antara hubungan si NAS dan si ISP radius, antara hubungan klien dan si servernya. Oke. User information. Nah, ini username dan password yang dimiliki oleh si pengguna yang terhubung dengan jaringan. Session information. Nah, session ini ya speednya, kecepatan dari bandwidthnya, terus port berapa yang digunakan, NAS ID. NAS ID ini berkaitan tadi ya, selain ada IP address-nya, ada juga ID-nya. Dan segala macamnya. Itu yang berkaitan dengan session information. Ini key data untuk autentikasi. Nah, ini info-info ini yang dibutuhkan oleh si server, si radio server untuk melakukan autentikasi. Kalau ada yang kurang dari sini, kalau ada yang tidak pas, tidak sesuai dengan database yang dimiliki dia, bisa saja suatu request untuk melakukan koneksi itu ditolak oleh si ISP atau si radius server gitu ya. Oke, kenapa menggunakan radius? Thousands of services located which provide different services. Ya, banyak service yang berbeda-beda terus servicenya di tempat yang berbeda-beda. Tadi misalnya kita lihat WiFi corner kan nggak hanya di Tedel, WiFi cornernya ada di kampus Del, ada di SMA Del misalnya, ada di Radio Del, atau ada di Siantar gitu misalnya, atau ada di Medan, banyak di seluruh Indonesia WiFi cornernya gitu untuk WiFi ID-nya. Jadi ya nggak apa-apa, kita spot-spot yang seperti tadi kita akomodir dengan menggunakan yang namanya radius gitu. Different user access service provided by server. Nah ini
user yang berbeda-beda, tentunya dia mengakses jaringan itu untuk apa kebutuhannya. Ada user yang mengakses internet itu untuk kebutuhan penelitian. Ada untuk seperti mahasiswa misalnya kebutuhan pembelajaran. Ada misalnya untuk video kreator gitu ya. Dia untuk membuat konten gitu, untuk mencari inspirasi. Nah, itu banyak. Jadi servisnya pasti berbeda-beda. Ya tentu dengan servis yang berbeda-beda, bayaran kalian menggunakannya itu ya kita WiFi ID sebenarnya bayar gitu ya. Seberapa banyak kita bisa menggunakan WiFi ID, seberapa banyak servis yang bisa kita manfaatkan gitu, tentu membutuhkan yang namanya authentication. Oke. Ada authorization dan accounting. Authentication ini kan ya dia mengecek. Authorization dia berhubungan dengan haknya, apa saja yang bisa diakses dia, dan accounting itu berhubungan dengan session. Ini Radius provide yang namanya AAA functionality, authentication, authorization, and accounting. Kita lihat. Ini flow graph-nya. Sebenarnya hampir mirip sama ini, sama data flow-nya. Ini flow graph-nya. Ini ada NAS client, ada AA server atau Radius server, itu sama saja ya. Ini kita bilang Radius servernya lah. Ini remote user, itu client penggunanya. Oke, yang pertama pengguna tadi connect ke NAS terdekat. Oke, connect ke WiFi corner terdekat misalnya. Oke, nah nanti NAS-nya akan melakukan radius access request ke si server. Lalu server akan mengecek di user database-nya. Lalu radius access challenge. Nah, radius access challenge di sini bisa seperti banyak ya model-model challenge ya. Challenge di sini dimaksudkan apakah benar NAS-nya ini memang benar-benar legit gitu, atau memang request-nya itu memang benar-benar dari orang yang tepat gitu dan dari klien yang tepat gitu. Makanya perlu yang namanya radius access challenge. Ya, apakah menggunakan share secret key atau menggunakan challenge handshake, authentication protocol, CHAP itu misalnya, atau protokol-protokol lainnya yang untuk menentukan challenge. Sehingga si radio server atau AAA server itu yakin kalau yang terkoneksi dia adalah klien yang benar-benar sudah teridentifikasi gitu, bukan klien abal-abal. Kan banyak aja nanti kalau misalnya kalian belajar nanti di tingkat 3 belajar keamanan jaringan, ini bisa menjadi man in the middle attack gitu ya, hackernya yang merusak. Jadi NAS kliennya itu pura-pura jadi klien si server padahal bukan. Nah kalau gitu kan nanti bisa semua datanya bisa dirusak gitu. Lalu si NAS-nya melakukan radius access request. Ada challenge diberikan, dia melakukan request lagi. Nah, setelah itu, setelah disepakati oleh si radio server, dia akan melakukan mengirimkan ke si NAS client adalah radius access atau radius reject. Ya. Radius access reject ya terserah mau yang di reject atau radius access accept. Kalau di reject, langsung NAS-nya akan memberitahukan bahwa ini langsung di disconnect saja. Oke. Bisa disconnect atau bisa melakukan notifikasi. Kalau misalnya username dan passwordnya salah, itu bisa seperti itu. Bisa disconnect langsung, bisa restart dari awal, connect dari awal lagi, atau memasukkan username dan password dari awal. Oke, itu tergantung konfigurasi di masing-masing radiusnya. Oke, setelah radius akses dikirim, radius akses accept dikirim, ini benar berarti gitu ya, udah dicek benar gitu ya, udah dikirim. Si NAS melakukan accounting request. Melakukan accounting request ini maksudnya dari si klien NAS-nya ke si AA server. Baru, oh benar kalau sudah dilakukan autentikasi, accounting respond. Boleh, kamu boleh memakai resource saya atau service saya gitu. Istilahnya dibilang si radio server ke si NAS kliennya. Lalu dimulailah session startnya segala macam. Oke, sudah berapa lama si usernya melakukan disconnect. Dia lapor ke NAS client nanti akan melakukan request disconnect atau stop ke si radius server. Lalu si radius server nanti akan mengirimkan respon bahwa session untuk user tersebut sudah diputus gitu ya. Accounting responnya sudah di end, sudah di stop dan segala macamnya. Oke. Nah, data-datanya tadi, nah ini pengiriman accounting requestnya kan seberapa lama dia terkoneksi. Ini kan dikumpulkan oleh NAS. Seberapa lama dia terkoneksi, seberapa IP address mana saja yang dihubungkan dikoneksikan dia melakukan apa saja gitu ya. Itu semua disimpan di NAS dan dikirimkan ke radius server. Oke.
Ini fiturnya tadi ada client server, ada network security, flexibility authentication mechanism, dan juga extensible protocol. Nah, ini radius paketnya based on UDP protocol. Jadi ingat, kalau radius itu bukan pakai TCP. Kalau TCP kan harus ada lagi yang namanya establishment connection kan. Nah, ini enggak. Kalau misalnya ya walaupun di sini memang antara si remote dan NAS itu melakukan username dan password, itu bukan berarti establish connection dalam arti TCP, bukan. Dia menggunakan UDP protokol. Dia butuh kecepatan dibandingkan dengan retransmission ulang. Nah, code-nya ini contohnya ada access request, access accept. Nah, itu kode-kode yang digunakan. Lalu ID, ini paket formatnya ya. Header di radius formatnya. ID-nya digunakan untuk matching respon dengan request. Lengthnya seberapa panjang, autentikatornya. Nah, autentikator di sini berupa value ya yang di-generate untuk melakukan request dan respon secara bersamaan gitu. Lalu ada atributnya, baik itu variable length yang terdiri dari specific information berkaitan dengan si paket yang akan dikirimkan. Oke. Nah, ini tadi yang AAA services, layanan AAA, AAA. Authentication, authorization, dan accounting. Authentication, ini dia melakukan apa? Melakukan verifikasi user. Benar nggak? Ada user, caranya apa? Menggunakan password, special token, caller ID, CHAP nih tadi, challenge handshake authentication protocol tadi gitu ya. Jadi dia mengautentikasi apakah usernya ini benar terdaftar di database dia atau tidak gitu. Authorization, nah ini berkaitan dengan service provided to the specific user. Setelah berhasil diautentikasi, kita beri otorisasi sama dia, resource apa saja yang kamu bisa gunakan, seberapa lama sessionnya bisa kamu gunakan, terus service apa aja yang bisa kamu dapatkan gitu. Ini di authorization dia melakukan checking di database tentunya, atau file information tentang usernya. Nah, ini berkaitan juga dengan membership gitu misalnya. Kayak kita mengakses internet itu bebas atau enggak gitu. Kalau kita mungkin semakin mahal semakin bayar, sama seperti kayak di warnet, semakin banyak satu semakin mahal bayarnya, semakin lama kita bisa mengakses jaringannya. Tapi kalau misalnya dia bayarnya hanya murah saja, nanti misalnya dari segi session, oh kamu per hari hanya 2 jam saja. Tapi kalau misalnya dia lebih banyak lebih bayar, per hari bisa sampai 24 jam atau berapa jam gitu. Nah, itu authorization berkaitan dengan service dan juga layanan yang bisa diberikan kepada pengguna-pengguna tertentu berkaitan dengan besaran bayaran yang bisa dibayarkan oleh si pengguna tersebut. Accounting, nah ini accounting melakukan record, menyimpan atau merecord billing dari si service, berkaitan sebenarnya time online-nya. Jadi session tadi ya, time online-nya, byte send dan receive, dia lebih banyak apain, dia lebih banyak melakukan download atau dia lebih banyak melakukan uploading gitu ya. Byte send dan receive-nya itu bisa dicatat gitu. Service access, jadi layanan-layanan apa aja yang diakses. File download-nya udah berapa banyak gitu, berapa giga, berapa banyak jumlah filenya dan segala macamnya. Itu tercatat di accounting. Nah, ini tadi kenapa banyak radius digunakan oleh provider connection, karena ya tadi ya, secara tidak langsung kalau accounting ini sebenarnya memonitoring user ya, secara tidak langsung memonitoring user. Oke. Nah, kenapa radius tidak menggunakan UDP dan tidak menggunakan TCP? Jawabannya adalah ya user cannot wait for several minutes. So retransmission algorithm ya tadi TCP establishment connection tadi nggak perlu digunakan. Jadi ya user cannot wait for several minutes. Itu aja. Yang penting kecepatan deh. Daripada datanya lengkap tapi lama. Okay. No special handling for online client and server. Nah, di sini baik si client NAS-nya ataupun si radio server ataupun si usernya, kalau ada yang offline ya nggak peduli. Yang penting berarti permasalahannya nggak langsung cepat diperbaiki gitu. Oke, kalau ada yang offline, UDP kan nggak peduli kan. Kalau memang ada yang offline jaringannya ketiga titik tadi, ya nggak ada special handling, ya udah bebaskan aja nih ya. Secara harfiahnya, secara kalau pengguna dari sisi penggunanya berarti ya lagi nggak bisa akses jaringan, ya kan seperti itu aja. Dia stateless protocol, lalu easy to implement, multi-threaded server and provided service to multiple client request. Oke.
bisa melakukan multi thread dari satu server banyak kliennya. Oke. Easy to implement di Radius server gitu. Oke, ini the user dial atau connect a NAS ya. Jadi dia kalian pertama kali misalnya kalau menggunakan WiFi ID, kalian koneksikan dulu ke jaringan WiFi ID atau jaringan NAS tadi. Kalau sudah ada koneksinya, NAS mencoba untuk melakukan challenge handshake authentication protocol gitu ya ke atau PAP protokol ke si server menggunakan username dan password yang sesuai. Oke, NAS create a data packet called authentication request. Nah, di dalamnya include apa? Ada NAS, port being used, username dan password. Nah, NAS bertindak sebagai radius client. Ingat ya, NAS itu adalah radius client dan melakukan yang namanya encryption untuk memproteksi data transmisi ke radius server. Begitu juga sebaliknya. Radius server nanti berbicara dengan NAS itu menggunakan yang namanya encryption juga. Oke. Authentication request dikirim ke jaringan melalui radius client dari radius client ke radius server. Nah, ini communication-nya can be done over local wide area network yang memungkinkan manajer untuk melakukan melokasikan menitik petakan di mana radius kliennya secara remote dari radius server. Itu bisa dikonfigurasi secara manual. Nah, kalau misalnya radius server cannot be read, the NAS can usually route the request to an alternate server. Ya tadi ada dedicated servernya, tapi karena dia menggunakan jaringan internet, kalau misalnya servernya offline atau tidak bisa dikomunikasikan dengan NAS, NAS akan mencari route lainnya. Pasti ada alternatif di dalam sistemnya, di dalam NAS, di konfigurasi NAS masing-masing kliennya. Itu ada routing alternatifnya ke server yang mana saja. Kalau misalnya server yang pertama mati, dia akan cari server 2. Untuk beberapa radius itu ada sampai beberapa 4 atau beberapa gitu untuk alternatif radius servernya. Oke. Nah, ketika authentication request-nya sudah diterima, si radius server memvalidasikan request dan melakukan decrypt tadi data akses berupa username dan password information-nya. Oke. This information is passed on the appropriate security system being supported. Seperti ada text file-nya, unique password file, NIS, ada LDAP. Nah, kalau kalian pernah belajar LDAP, nah ini LDAP juga merupakan salah satu directory gitu ya, hampir sama seperti Radius. Dia juga menerapkan yang namanya authentication dan authorization gitu. Tapi kelemahannya di LDAP ini sendiri dibandingkan Radius, LDAP tidak menerapkan yang namanya accounting. Jadi nggak bisa tahu user sudah berapa lama koneksinya dari mana saja. Yang bisa dilakukan dia hanya adalah yang bisa dilakukan dia adalah authentication dan authorization, belum menerapkan account. Hanya di Radius yang sudah menerapkan accounting. Atau pertama authentication, authorization, lalu melakukan accounting. Oke. Ini prosesnya tadi, ya, si user koneksi ke NAS menggunakan user dan password. NAS nanti akan mengirimkan user dan passwordnya ke Radius server. Kalau Radius server sudah melakukan autentikasi, dia akan melakukan otorisasi apakah benar gitu ya. Dia akan melakukan otorisasi service-service mana saja yang bisa dilakukan atau digunakan oleh si user. Oke. Nah, untuk Radius sendiri untuk security-nya itu terbilang yang namanya security pada Radius itu rather primitif. Karena dia masih menggunakan yang namanya attribute hiding ataupun authentication of messages. Di mana keduanya ini hanya menggunakan yang namanya MD5 hash function. Nah, MD5 hash function ini kan kalau kalian lihat lagi, contoh misalnya MD5 vulnerabilities, kalian cari di Google, itu akan bakal muncul kelihatan kelemahan umum gitu loh. Jadi ya walaupun demikian tetap aja digunakan Radius, walaupun ada security-nya, permasalahan problem security-nya memang diperbaiki, tapi ya karena tadi menggunakan MD5 itu terkesan primitif gitu. Untuk integrity protection-nya ada access request message, ada request authenticator yang menggunakan 16 byte random number yang di-generate secara random gitu ya oleh klien dan ditambahkan kepada request authenticator field. Jadi sebelum si klien koneksi ke si Radius server itu ada generate numbernya.
yang sudah disepakati generate number-nya ini tadi itu di generate menggunakan apa? Menggunakan shared key gitu ya, shared key. Jadi gimana tahu si server ini, misalnya ini tadi, gimana tahu si server, si server ini tahu kalau memang NAS ini benar-benar klien yang terhubung. Selain tadi menggunakan challenge, dia menggunakan yang namanya selain dia menggunakan challenge, dia menggunakan yang namanya share secret. Share secret ini itu dikonfigurasi manual. Jadi misalnya ada sama-sama si server menyimpan kunci, si klien juga menyimpan kuncinya. Itu tadi untuk melakukan encryption dan decryption. Oke. Nah itu share secret itu nggak pernah atau nggak boleh dikirimkan melalui jaringan. Nah jadi gimana ya Pak antara si NAS dan si AES server? Itu pertama kali ketika dikonfigurasi. Oke, NAS kliennya itu akan disimpan shared secret. Mana tadi ada? Nah ini shared secret key for encryption. Oke, itu ketika dilakukan konfigurasi secara manual. Nah, shared secret itu yang nggak bisa dikirimkan melalui jaringan. Oke, itu dikonfigurasi secara manual. Itu salah satu kelemahan juga ya. Ketika konfigurasi awal harus dikonfigurasi manual, datang ke lokasi gitu ya. Selain pemasangan, lakukan konfigurasi dan terhubung ke server. Oke. Itu security-nya tadi. Nah, ini ya message authenticator-nya saja. Pokoknya di-generate atau dirandomkan semuanya hash-nya menggunakan MD5. Nah, ini untuk atribut hiding, ada user password hiding, user password less or equal to 16 octet gitu ya. Client NAS-nya mengenerate request authenticator dan contain it with shared secret. Jadi digabungkan dengan shared secret-nya. Supaya apa? Supaya memang konsepnya memang walaupun menggunakan MD5 tetap itu makin aman nanti antara komunikasi baik itu antara klien atau NAS-nya dengan server ataupun radius server ataupun between klien dengan si user. Itu harus tetap aman gitu. Kayak tadi vulnerability-nya ada static manually configured shared secret. Harus masih manual configure-nya. Nggak bisa kita mengirimkan shared secret-nya di internet. Ya nanti bocor dong datanya gitu. Kan pengiriman pertama kan tadi kalau melakukan enkripsi kan menggunakan yang namanya shared secret. Nah kalau shared secret-nya kita kirim, belum ada sebelumnya yang namanya encryption. Nah kalau belum ada encryption, shared secret-nya pasti ya ketahuan, gampang dong. Kalau misalnya plain text, ya gampang dong dibocori orang. Ibaratnya kita mengirimkan paket gitu ya, ibaratnya kita mengirimkan paket, tapi kita kirimkan juga kunci di dalamnya. Paketnya tadi kita gembok gitu ya, paketnya kita gembok, kuncinya juga kita sertakan di dalam, lalu kita kirim ke Pak Pos atau kita kirim ke kurir, ya sama saja nanti di tengah jalan tas orang nggak bertanggung jawab bisa membuka paket tersebut karena kuncinya sudah disediakan gitu kan. Nah, in proxy changing there is chain of trust. Kalau bisa berkaitan dengan proxy changing nanti ada chain of trust-nya. Terus transport layer protocol does not exit gitu. Use of pure random generator for generation of request authenticator. Nah ini salah satu beberapa vulnerability yang ditemukan di Radius. Okay. Nah conclusionnya adalah Radius commonly used is biasa digunakan pada embedded system network, baik itu yang menggunakan router, switch, Wi-Fi gitu ya, which somehow unable to handle large number of user with distinct authentication information. Nah, kadang memang kalau udah makin banyak usernya, networknya udah makin kompleks, itu akan susah dilakukan yang namanya authentication information. Nah, Radius memfasilitasi yang namanya centralized user administration. Nah, tadi mau authorization, mau account authentication, mau authorization, mau accounting, itu semua diatur di Radius servernya, terpusat gitu ya, secara centralized. Jadi administrasinya lebih gampang. Radius provide certain level of protection. Ya tadi walaupun ada protection yang menggunakan MD5, ya walaupun kita bilang nggak terlalu secure, tapi ada beberapa level protection yang digunakan untuk menghindari apa? Yang namanya sniffing attack, active attack gitu ya. Widely implemented by hardware vendor, sudah banyak digunakan oleh perangkat-perangkat lunak yang atau perangkat jaringan yang tadi menghubungkan satu user dengan user lainnya atau menghubungkan user dengan resource yang ada di
internet. Oke. Oke, demikian untuk pembahasan tentang radio server. Untuk selanjutnya nanti silakan dipelajari materi tentang yang ada di PLSJ dan juga saksikan video-video selanjutnya tentang pembelajaran perangkat lunak sistem jaringan. Oke, terima kasih.